Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa innal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalah finnar wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita rahmat dan rezekinya yang sungguh banyak hingga kita bisa menyelesaikan pidato singkat ini secara sehat walafiat. Baiklah, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iksan Ali Akbar, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung. Ya para ikhwah dan ukhwah dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ceramah bertema hal yang merusak tauhid. Para ulama atau jumhur ulama bersepakat bahwa sesungguhnya yang pertama hal yang merusak tauhid adalah syirik. Apa itu syirik? Dan apa itu definisi syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma wa sifat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada dua macam. Pertama, syirik rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta, sebagaimana firman-Nya yang artinya, katakanlah, itulah mereka yang kamu anggap sebagai ilahi selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat biji zarah di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-sekali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Surat As-Saba ayat 22. Kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah adalah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah. Di samping berdoa kepada Allah atau memalingkan suatu bentuk beribadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selain Allah. Oleh karena itu, barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirk lazumul 'azim. Sesungguhnya menyentuhkan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Surat Al-Luqman ayat 13. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbari kabair thalathan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al isyrak billah wa uququ al walidain wa jalasa wa kana muttaqina faqala alla wa qulu zur. Qala famazala karruha hatta qulna laitahu sakata, yang artinya, maukah aku beritahukan
kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar, hingga beliau mengulangi 3 kali. Mereka sahabat jawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Ketika itu beliau bersandar, lalu beliau duduk tegak seraya bersabda, dan ingatlah yang ketiga, perkataan dusta. Syirik atau menyekutukan Allah dikatakan dosa besar, yang paling besar kezalimannya, karena ia menyamakan makhluk dan khalik pada hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia menyamakan dengan Allah, dan ini sebesar-besarnya kezaliman. Dan zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang dimaksud dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang zalim atau meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, mereka beribadah pada selain Allah, seperti beribadah kepada hewan, beribadah atau kepada kuburan, atau beribadah kepada matahari atau makhluk yang lainnya. Atau seperti contoh yang lainnya, di antara orang-orang yang memohon atau berdoa kepada orang yang sudah mati, baik itu nabi, wali, maupun yang lainnya. Perbuatan ini adalah syirik. Berdoa atau memohon kepada selain Allah, seperti berdoa sesuatu hajat, isti'anah, istighatsah kepada orang mati, baik itu kepada nabi, wali, habib, kiai, jin, maupun kuburan, keramat, atau minta rezeki, atau meminta kesembuhan penyakit dari mereka, atau pada pohon dan lainnya selain Allah. Itu adalah syirik akbar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah berkata, barang siapa yang memalingkan suatu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik, kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yad'u ma'allahi illaha akhra la burhana lahu bihi fa innama hisabahu inda rabbihi innahu la yufallihu kafirin. Dan barang siapa menyembah ilah yang lain bersama Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Dan pelaku syirik yang pastinya mempunyai ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. 1. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik padanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia tidak mengampuni segala dosa selain syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Surat An-Nisa ayat 48. Yang terakhir, azab bagi orang-orang kafir atau syirik. Innal ladzina kafaru ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu di neraka kekal hidupnya. Yaitu untuk video kali ini. Bila ada kesalahan dalam perbicaraan saya, pada Allah minta maaf. Billahi isabil haq, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.